Oke guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang kontrasepsi. Kontrasepsi adalah upaya untuk mengatur atau mengontrol angka kelahiran bayi ya. Dalam hal ini kontrasepsi ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan terpenuhinya semua kebutuhan kesehatan anak-anak dan anggota keluarga. Jadi untuk mengontrol angka kelahiran bayi pakainya kontrasepsi. Untuk kontrasepsi ini yang bisa digunakan adalah pil KB ya. Pil KB itu termasuk jenis kontrasepsi oral. Berisi untuk isi dari pil KB ini adalah hormon ya, hormon estrogen, progesteron atau kombinasi. Efek samping jika menggunakan obat kontrasepsi oral atau pil KB ini adalah pendarahan, kurangnya kesuburan secara permanen, depresi dan sulit tidur. Itu adalah efek samping penggunaan dari kontrasepsi oral. Untuk keterangan dari kontrasepsi oral ini ya, harus pap smear minimal 1 kali per tahun ya. Apa sih pap smear itu? Pap smear adalah prosedur untuk mendeteksi kanker rahim ya, kanker rahim atau kanker serviks pada wanita. Pap smear ini dapat menemukan sel-sel abnormal atau sel prakanker ya di leher rahim yang dapat berkembang menjadi kanker. Jadi harus melakukan pap smear. Waktunya adalah minimal 1 kali per tahun jika menggunakan kontrasepsi oral, karena ini kan yang diminum obat isinya hormon ya. Apabila hormon ini berlebih itu juga mengganggu kestabilan tubuh. Itu adalah kontrasepsi yang jenis oral. Kemudian kontrasepsi yang jenis teknik barier. Itu ada kondom pria, kondom wanita, diafragma dengan spermisida, cap cervix, spermisida, dan spong. Yang sering digunakan itu kondom ya. Kondom pria sudah banyak digunakan. Kemudian kondom wanita itu pakai IUD ya, IUD. IUD itu jadi alat ya, alatnya dimasukkan di alat kelamin wanita. Jadi alatnya dipasang di situ. Untuk IUD ini ya singkatan dari intrauterine device ya, atau juga disebut sebagai KB spiral. Kemudian metode kalender ritmetik ini merupakan jenis kontrasepsi ya, jadi metode kalender di mana ini mengikuti fase dan kalender menstruasi atau masa fertil. Selanjutnya adalah kondisi khusus ya. Kondisi khusus kontrasepsi. Bagaimana kontrasepsi pada ibu menyusui? Pada ibu menyusui hanya menggunakan progestin. Kemudian rekomendasinya menggunakan teknik barier. Teknik barier itu apa sih? Ya tadi ya, pakai kondom. Kemudian ibu menyusui lebih dari 35 tahun. Ini menggunakan estrogen dosis kecil kurang dari 50 mg.
Kemudian hindari penggunaan untuk pasien migrain, hipertensi, merokok, dan DM. Kontrasepsi pada wanita merokok ini menggunakan progestin. Kemudian kontrasepsi pada wanita dengan hipertensi menggunakan dosis hormon yang lebih rendah. Kemudian kontrasepsi pada wanita dengan diabetes menggunakan progestin ya. Kemudian kontrasepsi pada wanita dengan dislipidemia atau kolesterol ya. Ini kontrasepsi menggunakan hormonal dosis rendah dengan monitoring ketat profil lipid ya. Selanjutnya kontrasepsi pada wanita dengan tromboemboli, pakainya desogestrel, drospirenone, dan norgestimate. Kemudian kontrasepsi pada wanita dengan migrain menggunakan progestin. Kontrasepsi wanita dengan kanker payudara, ini dikontraindikasikan menggunakan kontrasepsi hormon. Jadi wanita dengan kondisi kanker payudara ini sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi oral. Pakainya yang barrier itu aja ya, pakai yang kondom. Kemudian kontrasepsi pada wanita dengan SLE menggunakan progestin, dan kontrasepsi pada pasien obesitas menggunakan progestin.